Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG-PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lila Mutia. Saya guru pendidikan agama Islam dan guru pekerti di SD Muhammadiyah 2 Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG-PAI dalam jabatan tahun 2024 dengan materi bab 6, senang bisa membaca Al-Quran surat Al-Falaq pada siswa-siswi kelas 2B SD Muhammadiyah 2 Garut Kota. Untuk lebih jelasnya, berikut video proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rapikan dulu tempat duduknya Soe. Sudah rapi? Sudah siap untuk belajar? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Anak-anak SD Muhammadiyah 2 Garut Kota? Luar biasa sekali, sangat bersemangat ya. Hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu di pelajaran PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk doanya dipimpin oleh KM. Ayo KM-nya ke depan. Betul sekali, kisah Nabi Lut. Ada yang masih ingat ya bagaimana kisah Nabi Lut? Apa aja? Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Betul sekali, Nabi Lut itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom. Ada yang masih ingat ya bagaimana perilaku kaum Sodom? Apa yang dilakukan oleh Nabi Lut? Ya, ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Memohon perlindungan kepada Allah. Itu materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ada yang akan kita pelajari? Ada yang sudah membaca belum di rumah? Hari ini kita akan belajar materi apa? Bagus sekali, surat Al-Falaq. Nah, anak-anak soleh, surat Al-Falaq ini mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Lut, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari perilaku kaum Sodom. Sekarang ibu ini bertanya,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Tadi Afwan sudah membaca surat Al-Falaqnya dengan baik ya, sesuai dengan contoh dari yang ibu tampilkan. Sekarang kalian simak penjelasan mengenai materi dari surat Al-Falaq yang akan ibu sampaikan ya. Jahatkan makhluk yang dia. Ini artinya ya. Ayat ketiga, dan dari kejahatan orang apabila telah berlaku. Dan ayat keempat, dan dari kejahatan orang ketiga yang menyuruh pada Itulah pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Falaq. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Amin ya Rabbal alamin. Nah tadi seperti yang ibu sudah sampaikan, setelah ibu menyampaikan materi surat Al-Falaq, mendengarkan tentang kami, kemudian penjelasannya, nanti kalian akan menggunakan proyeknya. Nah proyeknya itu menyusun potongan ayat surat Al-Falaq. Nah bagaimana kalian bisa menyusun potongan ayat surat Al-Falaq? Nah betul, dengan apa terlebih dahulu surat Al-Falaq. Sudah apa belum surat Al-Falaqnya? Sudah apa? Nanti supaya proyeknya bagus, hasilnya bagus, kalian harus bagaimana? Harus bekerja bersama. Nanti dibagi-bagi tugas ya, siapa yang mengikuti, siapa yang menyusun. Sekarang ibu bagikan dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1, Al-Jaidan, Azwa, Minka, Nah sekarang ibu akan membagikan dalam KPD-nya ya. Nanti di dalam KPD ini ada petunjuk pengerjaan tugasnya, kalian bisa baca. Di sana ada petunjuk pengerjaannya tidak? Ada ya? Nah, apa saja petunjuk pengerjaannya? Kalian harus membaca terlebih dahulu materi dari surat Al-Falaq. Nanti kita bersama-sama dengan kelompoknya membaca materi surat Al-Falaq. Kemudian berdiskusi, kemudian membagi tugas. Siapa yang sudah Alisa. Nanti siapa yang menggunting, siapa yang menempel, siapa yang menyusunnya, dan nanti siapa yang mempresentasikan atau menjelaskannya ke depan. Nanti dibagi-bagi tugasnya ya, biar tugas kelompoknya lebih cepat ya dan lebih rapi dalam pengerjaan. Sekarang siapa yang menggunting, siapa yang menempel, nah ini kesini ya. Bagi-bagi tugasnya ya. Bagi-bagi tugasnya ya. Siapa yang menggunting, siapa yang menempel ke sini. Kalian Mbak Putri sama Depa sama ini sama seri di sini ya, tempel. Boleh di sana. Tuh. Mana ini? Nah, ini bagus nih, ini udah rapi. Coba susun dulu. Tuh, sabar. Bagus, tuh. Ini deh. Bagus. Ya, sama. Ya. Ya, hebat ya. Ayo semangat. Ayo, semangat. Apa? Ya, hebat, bagus. Waktunya sudah habis. Sudah. Sekarang ibu memberikan
Ya, ayo, gue coba jelaskan. Apa sama dari surat Al-Falaq? Kejahatan dalam kejahatan dalam pihak yang tidak kita. Kejahatan orang yang tidak hati atau cuti. Kejahatan Harus terlindung dari tiga. Coba perhatikan ini udah dengar belum? Boleh ya. Kalau sebelum Al-Falaq ya dari Al-Falaq. Dan tadi juga Hazbah sama Indah sudah menjelaskan dengan baik ya. Walaupun tadi ada yang digunakan lagi nggak apa-apa. Nah, ini lebih lagi untuk apa surat? Ya hebat ya untuk kelompok Hazbah dan Indah belum ada di dalam. Tapi kita untuk kelompok Hazbah. Nah, tadi kalian semua sudah menjelaskan hasil kerja kelompoknya ke depan. Semuanya hebat, bagus sekali, bisa belajar untuk menjelaskan ke depan materi dari surat Al-Falaq. Dan juga tadi kebiasaannya udah baik. Nah, Ibu berikan apresiasi untuk semua kelompok. Ibu tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kalian perkenalkan hasil gambarnya, hasil proyeknya di dinding kelas. Ayo, silakan. Ibu ada kuis nih untuk kalian semua. Setelah tadi kita belajar materi surat Al-Falaq, Ibu ada kuis. Siapa yang mau mengerjakan kuis ini ya? Maju. Sini boleh. Ya, sini. Boleh ya. Nomor 1. Klik nomornya. Klik. Apakah benar? Ya, sekali. Nah, tadi kita sudah bersama-sama melakukan pembelajaran materi surat Al-Falaq. Ibu ingin bertanya nih, tadi kalian bagaimana perasaannya setelah bekerja sama menyusun pemahaman Al-Falaq? Nah, susah tidak? Tidak susah, kenapa? karena kita bekerja sama. Bagus, karena kita bekerja sama. Kemudian tadi kalian bagaimana? Puas tidak? Sudah membuat proyeknya? Puas. Sudah betul menyusun potongan ayatnya? Nah, tadi sudah membagi tugas bersama teman-temannya? Sudah juga. Lalu sekarang kesimpulannya Ibu ingin bertanya mengenai surat Al-Falaq. Jadi hari ini kita belajar materi surat Al-Falaq. Ada berapa ayat surat Al-Falaq? 5. Nah, boleh tanya di kotak? Surat keberapa? Apa arti Al-Falaq? Apa pesan pokoknya? Bahwa kita harus berlindung. Bagus. Jadi kesimpulannya dari materi hari ini, kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Ada kejahatan manusia, kejahatan rasa